Selamat datang di DL Channel. Ya teman-teman, kali ini kita akan membagikan sebuah video kreatif ya, dari sebuah peralon bekas ya. Nah, kita akan membuat sebuah kreativitas dari sebuah peralon bekas ya. Nah, stay terus di videonya. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita bisa menggaris ya. Kita bagi dua ya. Jadi dari sebuah peralon yang kita punya ini bisa dibagi dua ya. Nah, kita potong dulu ya teman-teman. Usahakan potongnya ini yang rapi ya teman-teman. Karena saya cuma punya geraji kecil ini ya, saya gunakan geraji kecil ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya gerinda, lebih baik teman-teman pakai gerinda ya teman-teman. Nah, jadi tangan teman-teman tidak sakit ya kalau menggunakan gerinda ya. Kalau ini jangan ditiru ya untuk cara memotongnya ya, karena alatnya adanya ini. Nah, saya gunakan ala kadarnya ya teman-teman. Nah, kita potong jadi dua ya teman-teman. Nah, jika sudah dipotong jadi dua, kita garis di tengah ya teman-teman. Nah, kita potong di tengah peralon ini ya. Kita garis menggunakan geraji yang kita gunakan tadi ya. Nah, kita garis dengan menggunakan spidol ya. Usahakan garis ini lurus ya teman-teman, karena nanti ini sangat berpengaruh dengan hasilnya nanti ya teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman garis, nah kemudian kita gergaji ya teman-teman di garis tersebut ya, supaya lurus ya teman-teman. Nah, fungsi garis itu tadi untuk menggergaji ya teman-teman, biar gajiannya ini nanti lurus ya teman-teman, dan hasilnya nanti bisa bagus ya teman-teman, bisa sempurna ya. Kalau teman-teman punya gerinda, nah yang seperti awal teman-teman saya bilang tadi, kalau punya gerinda teman-teman bisa gunakan gerinda teman-teman ya. Nah, usahakan ini potongnya sesuai garis ya, biar nanti hasilnya lurus ya teman-teman. Nah, untuk hasil gergajiannya ini kayak gini ya teman-teman. Nah, tidak terlalu rapi, cuma cukup lah ya teman-teman. Nah, lanjut ke step selanjutnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita gepengkan ya teman-teman, kita luruskan ya teman-teman untuk peralon yang kita belah tadi ya teman-teman, supaya bisa menjadi lembaran ya teman-teman, bisa jadi lembaran pelorong ya, PVC ya nanti. Nah, kalau teman-teman tidak punya pemanas, teman-teman bisa menggunakan kompor ya teman-teman. Karena saya punyanya alat ini, saya gunakan alat ini saja ya teman-teman.
Nah, bisa gunakan alat seadanya. Kalau tidak ada kompor bisa menggunakan lilin ya teman-teman. Nah teman-teman bisa pelan-pelan ya untuk memanaskan ini ya. Nah sudah mulai lunak ya teman-teman, jangan terlalu lunak ya, nanti ini bisa leleh ya kalau terlalu lunak ya. Nah kita sedikit-sedikit ya teman, kita buka sedikit-sedikit, nanti bisa terbuka semua ya. Nah kalau sudah gini kita panaskan kembali ya. Nah ulangi terus langkah tersebut ya. Nah sampai peralon ini bisa menjadi sebuah lembaran ya teman-teman. Kalau teman-teman ada alat yang lebih bagus bisa gunakan ya alat tersebut ya. Karena saya adanya ini, saya gunakan yang ini aja ya teman-teman. Nah hasilnya tadi kayak gini ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat. Nah kemudian kita amplas ya biar kelihatan rapi lagi ya teman-teman. Bisa teman-teman rapikan. Untuk kerapiannya terserah teman-teman ya, karena ini sebuah sampel ya. Saya bersihkan secukupnya ya teman-teman. Nah usahakan bagian tengah ini bisa bersih ya. Jika sudah bersih teman-teman bisa mengecatnya ya. Kalau tidak dicat pun ini sudah bagus ya teman-teman. Nah kalau saya ini saya cat ya. Next.
Nah, saya akan mengecatnya dengan warna merah ya teman-teman, merah glossy ya teman-teman. Tidak saya dobeli dengan apa-apa, cuma satu cat aja ya teman-teman, biar nampak lebih elegan ya teman-teman. Nah, kita cat ya teman-teman. Ini kita cat secukupnya ya teman-teman. Awas ya teman-teman, hati-hati kalau mengecat ya, karena kalau terkena tangan ini susah hilangnya teman-teman. Kalau terkena tangan bisa teman-teman gunakan thinner ya teman-teman untuk menghilangkan di tangan ya, cat di tangan ya. Nah, jika sudah, kita tunggu beberapa saat ya teman-teman hingga catnya mengering. Nah, ini teman-teman hasilnya tadi ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya yang kita setelah cat ya. Setelah kita cat hasilnya begini ya teman-teman. Untuk hasilnya dicat setelah dicat ini hasilnya lebih baik ya teman-teman. Nah, alat ini bisa digunakan untuk holder HP teman-teman ya. Nah, jadi tangan teman-teman tidak terlalu pegel ya ketika di meja. Terus teman-teman mau menycroll ya suatu video di YouTube ya, nah bisa teman-teman gunakan ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini HP saya ya, ini HP saya sangat pas ya untuk ditaruhkan di HP. Nah, ini juga tidak gampang patah ya teman-teman, karena ini PVC ya, PVC dari Pralon ya. Nah, bisa teman-teman lihat, nah, hasilnya sangat memuaskan. Mungkin hanya ini dulu video dari DL channel. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka, jangan lupa ya teman-teman like dan teman-teman share video ini ya. Yap, terima kasih telah menonton. See you di next video.